Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dan saya sangat senang berjumpa dengan saudara. Dan saya percaya melalui pesan pastoral ini banyak firman Tuhan yang saya sudah taburkan. Dan biarlah itu menguatkan setiap kita yang mendengarkan, meyakini dan melakukannya. Nah, hari ini saya rindu berbagi firman Tuhan yang saya ambilkan dari Mazmur 107 ayat 33 sampai 38. Saya bacakan firman Tuhan. Dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun dan pancaran-pancaran air menjadi tanah gersang. Tanah yang subur menjadi padang asin oleh sebab kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Ditempatkannya di sana orang-orang lapar, dan mereka mendirikan kota tempat kediaman. Mereka menabur di ladang-ladang dan membuat kebun-kebun anggur yang mengeluarkan buah-buahan sebagai hasil. Diberkatinya mereka sehingga mereka bertambah banyak dengan sangat, dan hewan-hewan mereka tidak dibuatnya berkurang. Saya berikan tema Tuhan sanggup mengubah keadaan. Seperti firman Tuhan yang tadi kita dengar, bahwa Tuhan sanggup mengubah sebuah keadaan. Apakah dahulu Tuhan sanggup mengubah keadaan, sekarang tidak sanggup mengubah keadaan? Pasti sanggup. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Dia sanggup mengubah keadaan sekarang ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan di atas menggambarkan betapa hebatnya Tuhan kita. Ia sanggup mengubah sungai menjadi padang gurun, sumber air menjadi tanah gersang, tanah subur menjadi padang asin jika orang-orang di dalamnya jahat. Nah, sebaliknya jika orang di dalamnya benar, ia sanggup mengubahkan padang gurun menjadi kolam air. Tanah kering menjadi sumber air. Kebun-kebun akan menghasilkan buahnya. Tuhan akan membuat mereka bertambah banyak termasuk hewan-hewannya. Nah, menghadapi keadaan yang terjadi hari-hari ini membuat banyak orang mengalami kekhawatiran, banyak mengalami ketakutan, apa yang akan terjadi terhadap dirinya, keluarganya, masa depannya. Nah, sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita harus berpegang kepada firman Allah, bahwa Tuhan sanggup mengubah keadaan seperti Mazmur 107 ayat 33 sampai 38. Kalau Bapak Ibu membaca Mazmur 107 ayat 1 sampai 43 ini memberikan nasihat orang yang ditebus oleh Tuhan memuji Tuhan karena kelepasan dari situasi yang parah dan berbahaya. Nah, sama dulu Tuhan pernah melepaskan orang-orang yang ditebus dari keadaan yang berbahaya, maka sekarang pun juga Tuhan sanggup untuk melepaskan orang-orang yang ditebus dari keadaan yang berbahaya ini. Nah, pemazmur menggunakan 4 contoh untuk melukiskan bahwa Allah menanggapi kesulitan-kesulitan ekstrim umatnya manakala mereka berdoa. Jadi kata kuncinya manakala mereka berdoa, manakala kita berdoa, manakala saya berdoa, manakala saudara berdoa. Nah, saudara, apa yang terjadi ketika umatnya itu berdoa? Tuhan itu melalukan kesulitan itu yang ekstrim itu. Pertama, apa kesulitannya pada waktu itu? Lapar dan dahaga ayat 4 sampai dengan 9. Perhambaan ayat 10 sampai dengan ayat 16. Sakit parah hingga nyaris meninggal ayat 17 sampai dengan 22. Dan bahaya badai ayat 23 sampai 32. Nah, Mazmur ini relevan dengan keadaan yang sekarang terjadi bagi orang percaya di dalam kesesakan dan penderitaan karena COVID-19 dan juga karena faktor resesi ekonomi yang terjadi hari-hari ini. Sebab itu jalan keluarnya berserulah kepada Tuhan. Itu baik untuk membangun iman dan mendorong kita selama saat-saat kita memerlukan campur tangan Tuhan. Bahkan setelah itu kita tetap berharap dan mengandalkan Tuhan. Tuhan campur tangan dalam setiap persoalan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Nah, kata kuncinya adalah berseru-serulah mereka kepada Tuhan. Ayatnya yang ke-6 berkata, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka.
4 kali pemazmur memakai frase ini dan 4 kali disebutkan bahwa Allah melepaskan mereka dari kecemasan mereka. Dahsyat sekali Tuhan kita. Kita punya Allah yang luar biasa. Nah, Tuhan itu seringkali membawa anak-anaknya kepada keadaan di mana kemampuan diri gagal. Manusia tidak dapat menolong supaya mereka dapat berseru kepada Tuhan dengan kerendahan hati, tulus seperti seorang anak kecil. Sekali lagi saya mau ulangi. Tuhan seringkali membawa anak-anaknya kepada keadaan di mana kemampuan diri itu gagal. Manusia tidak dapat menolong dirinya sendiri supaya mereka dapat berseru kepada Tuhan. Dengan kerendahan hati, tulus seperti seorang anak kecil. Nah, ketika anak-anaknya itu berseru kepada Tuhan, Alkitab mencatat, diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Artinya, Tuhan memberi kekuatan kepadanya. Tuhan memberi kemenangan kepadanya. Itu sebabnya Yeremia pasal 17 ayat 7-8 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Luar biasa Tuhan kita. Bagian kita adalah berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan itu akan melalukan kecemasan kita. Tuhan akan tolong kita. Sebab apa? Sebab Tuhan sanggup mengubah keadaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan sanggup mengubah keadaan yang sekarang ada. Wabah dari coronavirus, bahkan ada resesi ekonomi global yang terjadi di seluruh muka bumi ini. Kami sanggup, Tuhan sanggup untuk, kami percaya Tuhan sanggup mengubah keadaan ini menjadi keadaan yang lebih baik dari yang sekarang ini. Terima kasih Bapa. Demikian juga hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak-Mu ya Bapa, yang mengalami kesulitan di dalam hidupnya. Tuhan beri kelegaan, Tuhan beri kekuatan kepada mereka. Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Khususnya bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Khususnya bagi mereka yang usahanya mengalami penurunan, Tuhan berikan dia hikmat pengetahuan ya Bapa. Tuhan memberikan kecerdasan yang luar biasa. Ada terobosan-terobosan yang baru bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga. Berkat Tuhan melimpah-limpah atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.